Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan aturan dari struktur and written expression. Jadi buat kalian yang mau mengerjakan soal TOEFL, langsung simak aja yuk materinya. Oke, kita mulai dengan tips yang pertama ya. Jadi untuk tips yang pertama, pada soal TOEFL itu biasanya diawali dengan struktur and written expression. Jadi pada soal ini tuh kalian harus nemuin subjek sama predikat. Jadi kalau misalkan udah ada subjek, berarti kalian harus nemuin predikat. Terus apa aja fungsi subjek? Fungsi subjek itu ada person. Person itu kata benda atau orang. Terus yang kedua ada pronoun. Pronoun itu kata ganti benda atau orang. Terus yang ketiga ada gerund. Gerund itu kata kerja yang ditambah akhiran ing, tapi fungsinya sebagai kata benda. Terus yang keempat ada non clause. Non clause itu fungsinya sama kayak kata benda, jadi rumusnya itu subjek ditambah verb, tapi diawali sama that atau question word. Question word itu kayak what, where, when, atau pertanyaannya. Terus fungsi predikat. Fungsi predikat itu yang pertama ada to be. Contohnya kayak is, am, are, was, were, had, has, be, has, have, kayak gitu. Terus yang kedua ada modal plus verb. Contohnya kayak may, can, must, kayak gitu. Terus yang ketiga ada verb 1 sama verb 2. Kalau misalkan verb 1 itu present tense, kalau verb 2 itu past tense ya, atau masa lampau. Terus untuk tips yang kedua itu kalian harus menghindari awalan preposition. Preposition itu apa? Contohnya misalkan with, in, at, shine, to, dan lain-lain. Terus yang kedua itu hindari pemakaian relative pronoun. Relative pronoun itu contohnya kayak who, whom, was, which, that, dan lain-lain. Terus hindari pemakaian awalan conjunction. Conjunction itu contohnya kayak when, but. Terus untuk tips yang ketiga itu pada predikat sama kayak tadi subjek, hindari pemakaian awalan preposition, awalan relative pronoun, sama awalan conjunction, tapi ditambahin sama hindari pemakaian pronoun yang mengulang subjeknya. Terus hindari pemakaian verb in kalau misalkan nggak ditambahin to be. Terus hindari pemakaian verb 3 kalau misalkan nggak diawali sama to be, atau misalkan have atau has atau had, kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya yang ini. Jadi di soalnya itu ada the president bla bla bla, the election by landslide. Kita lihat di soalnya itu udah ada the president sebagai subjek, berarti kita harus cari predikatnya ya, atau verb. Kita lihat jawaban yang A. Di A itu ada won itu ada verb 2 dari win, berarti kita udah nemuin ya predikatnya. Berarti yang C sama yang D kita coret. Terus pilihannya antara A atau B. Kita lihat yang B. Yang B itu ada he, won. He itu kan subjek. Kita lihat tips yang tadi itu kita nggak boleh ngulangin subjek. Jadi yang B itu kita coret, jadi jawabannya yang A, kayak gitu. Nah, sekarang tips yang keempat. Tips yang keempat itu bila unsur subjek sama unsur predikatnya itu udah ada pada soal, jadi kita nggak boleh milih yang ada subjek sama predikatnya lagi. Contohnya kayak gini. The child bla 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 playing in the yard is my son. Kita lihat di soalnya itu udah ada the child itu sebagai subjek. Terus dilihat di sini ada is itu sebagai predikat atau verb. Jadi kita nggak boleh cari jawaban yang udah ada subjek sama predikatnya lagi. Kita lihat jawabannya ada no, is, he, was. Kita lihat was itu adalah predikat, he itu adalah subjek, dan is itu adalah predikat. Maka jawaban yang benar adalah no, kayak gitu.
Jadi kita nggak boleh ngulangin subjek sama predikatnya lagi ya. Nah, sekarang tips yang kelima, tips yang terakhir ya. Tips yang kelima itu adalah frasa atau klausa yang diapit koma umumnya hanya bersifat informasi tambahan atau penjelasan atau kalimat positif. Jadi kalau misalkan ada frasa atau klausa yang diapit koma itu diabaikan aja. Intinya kita cari subjek sama predikat. Jadi si subjeknya itu berada di sebelum frasa atau klausa, terus predikatnya itu hadir seudah frasa atau klausa. Contohnya kayak gini. Henry Adam, born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Kita lihat di soalnya itu ada Henry Adam sebagai subjek, terus born in Boston itu frasa atau klausanya ya yang diapit koma, jadi kita abaikan aja. Berarti di soalnya udah ada subjek, kita cari yang predikat. Predikat itu hadir sesudah frasa atau klausa. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ada become and become, he was and he become. Kita lihat dari yang paling bawah, yang D itu ada and he becomes. Di peraturan yang tadi kita nggak boleh memakai awalan conjunction. Jadi yang D itu udah ada and he become, and itu adalah conjunction, he itu adalah subjek, become itu adalah predikat. Berarti yang D itu salah, kita coret. Terus yang C itu ada he was. He was itu ada he itu kan subjek, tapi di soal kita udah ada Henry Adam sebagai subjek, kita nggak boleh ngulang subjek lagi, jadi yang C itu salah. Terus yang B ada and become, and itu adalah awalan conjunction, kita nggak boleh memakai awalan conjunction setelah predikat, sebelum predikat. Maka yang benar adalah jawaban yang A. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia penjelasan tentang tips dan aturan dari struktur and written expression. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal TOEFL. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa di subscribe.